Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena Dia Tuhan masih memelihara dan menyertai kita. Renungan hari ini dengan tema pengharapan yang pasti. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dalam Kristus Yesus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada kesempatan ini kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan boleh menolong kami, menyertai kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Biarlah kuasa hikmat yang datang daripada Tuhan boleh menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur 43 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pengharapan yang pasti. Satu hal penting untuk kita miliki hari-hari ini adalah sikap yang tidak mudah menyerah. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang syarat dengan masalah. Tidak jarang hal ini membuat banyak orang yang kehilangan pengharapan dan lari kepada hal-hal yang negatif. Mengapa orang lari ke narkoba, obat-obat terlarang, pergi ke dukun, percaya kepada paranormal? Karena mereka sudah putus asa. Ada yang menyedihkan lagi, yaitu orang-orang yang kemudian bunuh diri karena merasa sudah tidak ada lagi pengharapan. Dan hal ini bahaya sekali. Demikian juga terjadi dalam rumah tangga yang akhirnya memilih jalan pintas untuk bercerai. Misalnya karena merasa masing-masing sudah tidak cocok dan tidak ada lagi harapan untuk dipersatukan. Orang-orang yang menyerah atau yang mudah menyerah sudah masuk dalam jebakan iblis. Dan orang-orang yang menyerah akan mengambil langkah-langkah negatif. Langkah-langkah yang berbahaya dan justru kontraproduktif dalam hidupnya. Menyerah bukan solusi. Ingat, orang yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah menyerah menghadapi kegagalan. Orang yang menyerah tidak akan pernah menikmati yang namanya kemenangan. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara untuk kita mengalami pengharapan yang pasti. Yang pertama adalah sadari bahwa kita punya Tuhan yang baik. Tuhan itu memang baik. Ini adalah suatu pernyataan yang memang harus kita pegang selama kita hidup. Baik suka maupun duka, kita harus tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Katakan dengan iman bahwa Tuhan itu baik. Bila saat ini kita belum memahami rancangan Tuhan, janganlah kita bimbang. Karena setiap perkara yang terjadi, saudara, tidak pernah terjadi secara kebetulan. Selalu ada maksud dan tujuan Tuhan. Sebab itu, marilah kita tetap berfokus pada Tuhan, tetap melekat pada Tuhan sampai Ia menyatakan rancangannya yang terbaik bagi kita. Tuhan akan menyatakan semua indah pada waktunya.
Jangan pernah takut untuk masuk dalam rencana Tuhan, karena rancangan Tuhan itu sempurna dan tidak pernah gagal atas kita. Rancangan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Yeremia 29 ayat 11 menuliskan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan kebaikan dan memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi jangan pernah menyerah. Keadaan buruk mungkin membuat kita menyerah atau menjadi pesimis. Di dalam kondisi apapun, saudara, saya mengatakan harus tetap kuat, sebab rencana Tuhan atas kita itu baik. Hal yang kedua, supaya kita mengalami pengharapan yang pasti di dalam Tuhan adalah yakinlah bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan bukan berdasarkan apa yang kita miliki. Kita berharga di mata Tuhan karena kita menaruh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Seorang yang berharga di mata Tuhan adalah seorang yang senantiasa memiliki kehidupan rohani yang baik dan sehat, yang memiliki karakter Kristus di dalamnya. Jika hari ini kita merasa kita tidak berharga, mungkin ada orang yang menghina atau mengejek, mencaci maki, merendahkan. Saya ingin mengatakan bahwa di mata Tuhan, Anda dan saya berharga. Kita berharga di mata Tuhan. Jangan menilai harga diri kita dari kata-kata negatif orang lain. Itu sama sekali tidak penting. Nilai diri kita dari apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Betapa berharganya kita semua di mata Tuhan. Apapun warna kulit kita, suku dan ras kita, baik rambut keriting kah atau lurus kah, semuanya dicintai Tuhan. Apapun keberadaan kita, apapun kondisi kita saat ini, Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Bahkan Tuhan Yesus rela datang ke dunia untuk menderita dan mati menebus dosa dan pelanggaran kita. Satu-satunya pribadi yang ingin membuat kita merasa tidak berharga adalah iblis. Hati-hati dan waspada. Jadi buang perasaan dan pikiran yang negatif soal diri kita. Dan percayalah kita ini spesial di mata Tuhan. Sebab itu saudara, sudah sepatutnya kita berlimpah dengan syukur dan berhentilah untuk mengeluh dan bersungut-sungut dengan kondisi kita yang mungkin menurut kita tidak sebanding dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Sebab dengan ucapkan syukur kepada Tuhan, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan itu adalah awal dari karya Roh Kudus dalam hidup kita. Hal yang ketiga, supaya kita memiliki pengharapan yang pasti, harus ada semangat. Karena di balik semangat itu ada sukses dan keberhasilan yang menanti. Sekalipun di hadapan kita ini ada banyak masalah dan tantangan yang datang silih berganti, hal ini tidak boleh menjadikan kita lemah, namun kita harus memiliki keberanian di dalam menghadapinya. Kita harus kuat dan tidak boleh gentar. Tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberi pertolongan. Ingatlah, jika Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Di dalam setiap hal apapun yang kita lakukan saat ini, tetaplah percaya dan terus mengandalkan Tuhan saja. Jangan menjadi tawar hati, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru dapat mencuri damai sejahtera dan sukacita yang ada di dalam kehidupan kita. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, saya mengatakan kita tidak akan khawatir masa depan.
Ya, setidaknya menjadi optimis, menjadi percaya bahwa Tuhan akan menyediakan hari esok yang lebih baik. Banyak orang, saudara, mencemaskan akan masa depannya. Namun di dalam Yeremia 29 ayat 11 menuliskan Tuhan akan menyediakan masa depan yang cerah, yang penuh dengan pengharapan. Ketika Tuhan sudah berjanji, maka hal ini pasti akan digenapi. Walaupun keadaan kita tidak menjamin akan masa depan yang baik, namun tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menggenapinya atas kita setiap janji-janjinya. Bagi kita yang percaya pada Tuhan, hendaklah kita memiliki pengharapan yang pasti. Sebab Yesus adalah sumber pengharapan kita. Tiada perkara yang mustahil. Saat ini kita percaya pada Tuhan, maka Dia akan menyatakan kuasa-Nya serta memberikan mujizat-Nya bagi kita yang percaya dan berharap pada Tuhan. Selain itu, kita juga harus tetap kuat dalam pengharapan, sebab hal itu akan menjadi kita kuat dalam menjalani hari-hari ini. Jangan pernah hilang pengharapan. Tidak peduli seberapa lamanya kita berharap pada Tuhan, tetaplah bertekun padanya sampai pengharapan kita terwujud. Karena pengharapan adalah daya atau kekuatan yang memampukan kita untuk bergerak maju, untuk terus hidup, untuk melihat masa depan dan bertahan dalam segala situasi. Tanpa pengharapan tidak ada kehidupan. Selama ada pengharapan, selama itulah ada kehidupan. Jadikanlah pengharapan itu untuk kita meraih janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau telah menguatkan kami dan menasihati kami supaya kami tidak boleh menyerah dalam situasi atau kondisi apapun yang kami hadapi. Entah itu kami dalam keadaan sukar, sulit, ataupun dalam keadaan yang kurang bagus sekalipun, biarlah kami tetap ada di dalam Engkau. Sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan terus melekat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga percaya bahwa Engkau Tuhan senantiasa tidak meninggalkan kami. Dan biarlah juga kami menjadikan Engkau segala-galanya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.